Halo, selamat datang di Setir Kanan. Pada video kali ini gue bakal ngebahas sebuah mobil yang bisa dibilang sebagai pionir atau yang pertama kali masuk di Indonesia di segmen subcompact SUV, yaitu si Kia Sonet. Diikutin sama si Nissan Magnite, lalu Daihatsu Rocky, dan juga Toyota Race. Nah, kalau secara fitur dan harga sebenarnya mereka ini ada yang head to head itu Kia Sonet dan juga Toyota Race. Dimana harganya di 280 jutaan untuk Kia Sonet saat ini, dan si Race itu di 260 juta karena ada diskon pajak. Nantinya kalau sudah tidak ada diskon pajak kurang lebih harganya sama di 280 jutaan. Nah, secara fitur si Sonet ini menang di fitur hiburannya. Gak percaya? Bisa gue sebutin nih highlightnya. Dia udah punya wireless Android Auto dan Apple CarPlay, wireless charging, lalu dia punya ambient light, dia punya speaker yang udah 7 dan ada subwoofer belakangnya, udah Bose juga. Dia punya cooler seat, dia punya traction mode, ada 3. Lalu dia juga udah punya sunroof. Serta kuncinya dia bisa dihidupin pakai remote. Nah, untuk faktor selanjutnya juga dia sudah ada garansi selama 7 tahun atau 200.000 km. Itu yang paling lama dan paling panjang jaraknya di Indonesia saat ini. Oke, kita coba aja nih hidupin. Kita lock dulu, lalu kita hold. Nanti dia hidup. AC-nya juga hidup. Jadi kita masuk nanti udah dingin. Oke, nih ikutin gua. Kita ngedekat, spionnya juga ikut ngebuka, nyambut kita. Tapi tenang, kalau nggak ada kunci dia nggak bisa dibuka. Nah, kalau ada kunci baru. Let's go. Nah, kuncinya juga kan tadi udah keyless, udah engine start stop. Kita langsung aja cobain mobilnya dan fitur-fitur yang tadi gue udah sebutin. Let's go. Sebelumnya gua coba kasih ulasan atau singgung-singgung sedikit ya tentang eksterior, highlightnya aja. Secara desain memang kalau si Sonet ini dia alirannya beda sendiri nih. Jadi kalau yang lain rival-rivalnya itu mengarah ke sport, kalau si Sonet ini lebih ke elegan. Bagian lampunya si Kia Sonet ini udah LED semua, lampu senjanya, lampu utamanya juga termasuk si DRL yang juga menjadi sein. Nah, bawahnya fog lamp dia udah proyektor tapi masih halogen. Kalau dari grill atau tampang depan, Sonet ini sudah menggunakan bahasa desain Kia terbaru, yaitu dia pakai Tiger Nose. Jadi bagian grillnya ada lengkungan, bagian atapnya juga ada lengkungan tuh. Jadi menyerupai, umpamanya tuh seperti hidungnya harimau gitu. Kita lanjut ke bagian samping. Bagian sampingnya Kia Sonet ini kelihatan nih, jadi subcompact SUV-nya. Dia tuh panjangnya cuma 4 meter lebih dikit. Si Magnite itu cuma 3 meter, 3,9an lah. Lanjut di bagian paling atas itu ada roof rail, tapi masih dummy sih hitungannya, bukan untuk digunakan sesuai fungsinya, cuma untuk estetika aja, jadi keren. Nah, di belakang ini dia punya shark fin antena, dia udah ada rear wiper juga, dan kamera mundurnya tuh tersematkan rapi di dalam mika lampu yang kesannya menyatu nih si stop lampnya. Nah, tadi kamera yang udah terintegrasi rapi itu di bagian belakang, jadi dia ada guidance nih, bisa ngikutin arah putaran setir. Dia juga ada ini sensor parkirnya kelihatan, jadi udah berapa deket. Nah, ini juga satu-satunya, enggak, kalau Magnite dia udah 360 malah. Selain itu ada lampu yang sudah LED juga, stop lampnya, serta dia senjanya juga udah LED. Tapi masih kombinasi halogen, sein sama lampu mundurnya.
Nah, sekarang kita bahas fitur-fitur yang menarik nih di Kia Sonet. Yang pertama, head unit dan juga cluster instrumennya. Dia itu kesannya menyambung, nyatu, panjang, dan dia kayak kesannya floating. Mirip-mirip sama mobil Eropa. Sebut saja Mercy namanya. Ya, ini terinspirasi dari Mercy kayaknya nih. Mirip-mirip. Dia head unitnya 8 inch, udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Udah gitu, kalau baterainya kita habis, karena tadi wireless juga, sekarang kita bisa ambil cas. Ini juga udah wireless charging. Oke, head unit ini udah pakai speaker 7, termasuk subwoofer di belakang, itu by Bose. Jadi udah premium speakernya, suaranya pol banget, enak. Jadi kekedapan kabinnya udah oke, ditambah audionya juga oke. Wah, puas banget sih gue dengerin lagu pakai speaker mobil ini. Nah, nggak sampai situ aja. Jadi selain dia udah Bose, dia juga kasih nih ambient light, dibilangnya ambient mood light dari si Kia ini. Jadi ada di kiri kanan door trim. Nah, itu bisa banyak pengaturannya. Kita setting di sini, tapi harus sambil diem mobilnya. Itu bisa atur warnanya dan atur kedipannya. Jadi kita mau lagi apa nih, lagi di malam hari gitu, lagi dengerin musik pop, ada pilihannya. Lanjut lagi, dia juga bisa ngikutin beat si musik yang kita setel. Jadi bakal kedip-kedip itu sesuai sama beat musik kita. Nah, ini bikin kesan interior tuh atraktif banget gitu. Enak kalau malam-malam kita sambil dengerin musik di tengah-tengah kota gitu, city light. Wih, keren. Terus udah ada sunroofnya juga pula. Bagian AC-nya dia udah digital, ada arah semburannya. Kalau rivalnya si Rocky dan Race, dia belum ada arah sembur. Si Race udah ada autonya. Yang paling banyak pengaturan arah sembur itu si Nissan Magnite. Turun lagi ke bagian bawah nih, bisa kita lihat ada fitur yang lumayan menyenangkan di perkotaan. Jadi kalau kita duduk lama, biasanya suka panas joknya atau keringetan bahkan. Nah, di mobil ini, di Kia Sonet, nggak bakal, karena dia ada cooler seat. Instrumen clusternya, dia udah ada MID yang full color digital. Di sini kita bisa lihat banyak pengaturan dan juga informasi. Pertama, kita bisa lihat fuel economy atau konsumsi bahan bakar rata-rata nih, average, real time. Lalu kita bisa lihat juga infonya dari trip, average, sampai timer. Itu ada 2, A, B. Lalu lanjut ada tire pressure monitoring. Nah, kalau di Magnite dia juga udah ada, tapi kalau Magnite itu nggak tampil nih berapa PSI-nya atau berapa kapasitas angin di ban. Jadi cuma oke. Nah, kalau di sini kelihatan di angkanya berapa. Sekarang untuk lingkar kemudinya, Kia Sonet ini udah dilapisi kulit yang lembut, enak untuk digenggam. Flat bottom juga desainnya nih. Terus ada real stitching berwarna merah, jadi kesannya mewah dan sporty. Di bagian bawahnya ada aksen-aksen berwarna silver dan ada emboss Sonet. Steering switch control udah ada buat ngatur-ngatur audio. Lalu ada cruise control, tapi belum adaptif. Ya, yang adaptif cuma race di kelas ini. Mobil ini tuh punya 3 mode berkendara. Ada eco, ada normal, ada sport. Oke, yang lainnya juga ada power mode juga si rival-rivalnya. Tapi kalau di Sonet dia satu-satunya yang punya traction mode. Jadi di sini kita bisa tekan nih, nanti dia berubah. Ada snow, ada sand, ada mud. Jadi kita bisa menyesuaikan kondisi
jalan yang akan kita lewati. Selanjutnya nih, kita bahas mesinnya, dapur pacu. Nah, dari semua subcompact SUV yang NA atau natural aspirated itu cuma si Kia Sonet ini, yang lainnya pakai turbo. Yang ini kapasitasnya 1500 cc, yang lain 1000 cc tapi turbo. Nah, tenaganya Sonet ini di 113 HP, torsinya di 144 Nm. Untuk Race dan Rocky dia di 90 HP dan torsinya 140 Nm. Sedangkan Magnite dia di 99 HP dan torsinya yang paling besar di 153 Nm. Dengan spesifikasi tersebut, Kia Sonet ini diklaim 0-100 itu hanya 11 detik. Itu berkat bantuan dari si mesinnya tadi juga, dan termasuk si transmisinya yang udah IVT atau Intelligent VT, jadi semacam CVT juga tapi udah lebih canggih ya, disebut sama Kia. Dia ada 8 percepatan. Nah, di transmisinya ini yang tadi gue udah sebut juga, ini adalah IVT disebutnya oleh Kia. Dia bisa ada tektoniknya, jadi ada mode manualnya juga. Konsumsi bahan bakar si Kia Sonet ini luar biasa. Gua udah coba ngetes rutenya dalam kota, ada macetnya juga, dia bisa sampai 17 km per liter, dan rute tol dia bisa sampai 25 km per liter. Gile, irit banget. Oke, sekarang kita mulai nih masuk ke dalam. Untuk bantingan nih, kita nanti ada beberapa speed bump dan juga polisi tidur. Nah, ini ada polisi tidur. Kalau di polisi tidur atau speed bump sekalipun, Sonet ini cenderung enak. Bantingannya itu nggak keras, nggak empuk, tapi dia bisa meredam gitu baik. Tapi kalau kita lewatin lubang, nah itu baru jeduk. Nah, lanjut kita bahas kekedapan kabinnya. Kia Sonet ini kalau gua rasain ya, dia itu kekedapan kabinnya lebih baik daripada si Race ataupun Rocky. Kalau Race sama Rocky itu suara ban masuk, kalau ini relatif lebih senyap lah. Kalau di tol atau di kecepatan di atas 90 sampai 100 itu suara angin udah mulai masuk tuh si Race sama Rocky. Kalau ini relatif lebih hening, tapi yang gue temukan di atas 90 sampai 100 km per jam kalau di tol si Sonet ini ada siulan-siulan gitu di pilaranya. Gue nggak tahu unit gue doang atau maksudnya unit yang gue pinjam ini doang atau semua Sonet nih kayak gitu. Tapi yang gue rasain gitu. Jadi dia ada siulan-siulan gitu. Sekarang kita ke bagian belakang. Bagian belakang ini ada fitur, dia ada untuk USB port, dia udah fast charging, ada tempat buat naruh HP-nya juga di sebelahnya. Di sini nih. Lalu ada konsol box tengah, udah bahannya soft touch. Oh ya, di kiri kanan juga udah soft touch nih sampai bagian belakang door trimnya. Joknya sendiri bagian belakang enak untuk duduk ukuran orang dewasa sekalipun. Kita punya headroom dan juga legroom masih lega. Posisi rebahnya juga enak, nyaman untuk jarak jauh. Headrestnya sayang cuma 2, di tengahnya belum ada, tapi udah ada armrest. Armrest ini proper banget buat kita duduk naruh tangan, itu enak, nggak kayak goblak-goblak gitu. Ada dua buah cup holder. Lalu dia juga sudah isofix, tapi dia belum punya seat belt yang bagian tengah tuh belum 3 titik, masih 2 titik. Kalau Race sama Rocky dia udah 3 titik semua, dan dia juga udah pakai headrest
3. Bagian belakang juga ke bagian airbag nih, airbag samping di pilar B. Jadi airbagnya di Sonet ini ada 6. Bagian depan, setir, dashboard, dan di jok. Sama kayak race. Bagian bagasinya, si Sonet ini jadi yang paling besar, paling luas di kelasnya. Dia punya kapasitas 392 liter. Kalau Race dan Rocky di 369 liter. Nah, yang menjadi kelemahan si Sonet ini, dia pelipatan bangkunya itu 100%. Jadi kalau kita mau bawa barang yang agak panjang, kita nggak bisa bawa penumpang lagi di bagian belakang karena kursinya kelipat semua. Sedangkan rival-rivalnya tuh masih bisa dibikin 60-40. Si Kia Sonet ini juga punya kelebihan yang tadi gue sempat bilang di awal, kalau dia kasih warranty atau garansi itu sampai 7 tahun atau 200.000 km, yang mana dulu yang tercapai. Nah, untuk harganya sendiri, Kia Sonet ini versi termahal yang 5-seater itu di 289 juta. Oke, gua rasa cukup untuk experience berkendara dan highlight tadi beberapa fitur menarik yang dimiliki oleh Kia Sonet. Nah, kesimpulannya kalau kalian lagi cari mobil yang segmennya baru nih, subcompact SUV, dia punya ground clearance yang lebih tinggi dari city car biasanya, harganya relatif terjangkau, dan fitur yang berlimpah, fitur hiburannya ya, itu Kia Sonet. Tapi kalau kalian memang lagi cari untuk mobil yang fitur keamanannya paling juara di kelasnya, emang Toyota Race masih juaranya. Oke? Jangan lupa subscribe dan like channel ini, setir kanan. Kasih komen juga gimana pendapat kalian tentang si Kia Sonet. Ikuti juga quiz setir kanan karena setiap bulannya ada 1 orang pemenang. Hadiahnya jutaan rupiah loh. Oke? See you di video selanjutnya. Menang bro. Menang apa lo? Dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat, wah hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih, bisa. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya.